wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Assalatu wassalamu ala nabil basyirin nadhir. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Faya ummatal Qur'an. Umat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pecinta Al-Quran, pecinta Rasulullah SAW yang semoga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hafidhakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tafsir Al-Hayah, tafsir kehidupan. Yang kali ini mengangkat tema Jahlul Insan, kebodohan manusia. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ja'al Qur'anu liyunshi'a mujtama'an jadidan faridan. Al-Quran hadir di tengah-tengah umat manusia. Di antara tujuannya adalah melahirkan masyarakat baru. Masyarakat yang unik. Masyarakat yang berperadaban, ya ibadallah. Nah, di antara caranya adalah mentarbiyah manusia agar tidak terjatuh dalam kebodohan atau al-jahl. Nah, bagaimana caranya, ya ibadallah? Al-Quranul Karim mencerdaskan umat manusia agar dalam berbangsa dan bernegara mempunyai pemahaman yang benar dan mempunyai sikap yang benar, ya ibadallah. Ini kita bisa lihat di antara referensinya adalah surat Al-Ahzab ayat 63 sampai 73. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita sebagai anggota masyarakat tidak melakukan pemborosan potensi atau tabdirut taqah. Ya, sehingga tidak usah kita menanyakan sesuatu yang memang otak kita, ya, kepala kita tidak didesain untuk menangkap sesuatu tersebut. Sesuatu itu adalah as-sa'ah, hari kiamat. Ini bisa kita lihat dalam ayat 63, Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia atau masyarakat bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Qul ilmuha indallah. Qul innama ilmuha indallah. Katakan Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata an-nas. Di sini Allah tidak berfirman yas'alukal mu'minun umpamanya. Ya, atau yas'alukal mu'min atau yas'alukal ladzina amanu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kata an-nas. Memberikan pemahaman pada kita bahwasanya al-insanu bi insaniyatihi. Manusia hanya dengan modal kemanusiaannya saja itu tidak akan cerdas dia. Kecerdasan manusia yang memahami tentang kehidupan yang hakiki dunia dan akhirat. Hafidhakumullah. Ketika manusia itu benar-benar beriman, alladzina amanu. Ketika manusia itu benar-benar hanya beribadah kepada Allah, wa ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tetapi al-insanu bi insaniyatihi, manusia dari sisi kemanusiaannya saja dia tidak akan cerdas. Makanya dia terjatuh dalam kebodohan. Mengapa bertanya sesuatu yang dia tidak tahu? Jangankan kita manusia biasa, ya ibadallah. Di dalam hadis di mana Nabi dan Jibril berdialog ketika berbicara tentang hakikatul Islam wal iman, hakikat Islam dan iman. Ketika Jibril alaihissalam bertanya pada Nabi tentang as-sa'ah, maka Nabi menjawab, ya ibadallah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Baik Nabi atau Jibril, malaikat, ya ibadallah, makhluk yang sangat dekat dengan Allah, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Cukup ya Allah menjawabnya, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Yang ditekankan adalah kita semua sebagai manusia bersiap-siap bahwa suatu saat kiamat itu bisa datang. Karena kiamat itu bukan hanya kiamat kubro. Ada kiamat sughra, kiamat yang kecil, di mana setiap manusia meninggal dunia, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia,
maka telah tiba kiamatnya. Makanya Allah mengatakan qariba, dekat. Atau al-qiyamah as-sughra, kiamat yang besar, itu pun juga dekat. Meskipun usia dunia itu jutaan tahun. Kenapa disebut dekat atau sebentar? Dibandingkan dengan hayatul akhirah, kehidupan akhirat yang selama-lamanya, ya ibadallah. Jadi tetap qarib. Jangan sampai ada saudaraku yang mengkritisi Quran dengan mengatakan, dari dulu Quran bilang dekat, dekat, dekat. Buktinya sampai sekarang belum kiamat. Inilah orang yang tidak faham Al-Quran. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian tadi saya katakan tabdirut taqah. Kenapa ya manusia disebut jahil ya ketika bertanya tentang hari kiamat? Karena itu sama saja dia membawa dirinya kepada tabdirut taqah, pemborosan potensi. Potensi manusia yang namanya akal, ya ibadallah, ya, yang namanya hati, syuur, perasaan, jawarih, ya anggota badan kita, ini harus digunakan untuk memproduksi kebaikan-kebaikan. Jangan terjebak pada tamattu akli, ya, jangan terjebak dalam rekreasi intelektual yang mandul ya ibadallah, yang tidak melahirkan ya produktivitas kerja. Itu sebabnya ulama mengatakan mamnu'us su'al alladzi la yambani alihil amal. Dilarang ya bertanya, banyak bertanya yang tidak ada kaitannya dengan kerja. Kenapa? Itu pemborosan ya ibadallah. Sementara orang-orang yang boros adalah teman-temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi pemborosan bukan hanya berkaitan dengan harta saja, bisa berkaitan dengan waktu, program, pertanyaan, logika. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui tentang bentuk jahlul insan, kebodohan manusia, selanjutnya bagaimana akhir perjalanan orang yang bodoh di akhirat nanti? Atau juga ketika masih di dunia ya ibadallah. Tapi kajian kita ini kita fokuskan bagaimana masirul juhal, ya, bagaimana akhir perjalanan orang-orang yang bodoh itu. Dan ini saudaraku sekalian, ada korelasinya dengan ya pembuka surat. Karena dalam tafsir maudhu'i, tafsir tematik yang perlu diperhatikan adalah ibrazul munasabat, menampilkan korelasi, kesesuaian, hubungan. Di antaranya adalah hubungan atau korelasi antara ya pembuka surat dengan penutup surat. Di pembuka surat ya ibadah itu sudah kita kaji beberapa pertemuan yang lalu, hafidhakumullah, tentang ibtalul adat al-jahiliyah. Quran hadir untuk melenyapkan, meniadakan tradisi-tradisi jahiliyah. Nah, dalam penutup surat ini berbicara tentang bagaimana akibat orang-orang yang jahiliyah itu, hafidhakumullah, atau orang yang jahil. Dan kita sudah fahamkan, kita sampaikan hafidhakumullah, bahwa definisi jahiliyah itu bukan karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak selesai S1 atau tidak sampai perguruan tinggi. Bukan itu definisi jahiliyah dalam Islam. Definisi jahiliyah dalam Islam, sebagaimana diulang-ulang dalam materi tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam, adalah halatun nafsiyatun yarfudu bihal insan al-Islam. Jadi kondisi mental seseorang, di mana dengan mental tersebut manusia ya seleranya adalah menolak Islam. Apapun yang berbau Islam ditolak. Politik berbau Islam ditolak. Ekonomi berbau Islam ditolak. Pendidikan berbau Islam ditolak. Ya, seni budaya yang berbau Islam ditolak. Ya, militer yang berbau Islam ditolak. Apapun yang berbau Islam ditolak, orang yang seperti itu sudah terjangkit virus jahiliyah. Nah, bagaimana akibatnya? Ketika manusia masih senang dengan jahiliyahnya, pertama ya ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Ini bisa kita lihat saudara sekalian ya di ayat 64 sampai 68 yang berkaitan dengan masyhad al-kuffaru finnar. Sebuah pemandangan bagaimana orang-orang kafir itu ketika diazab di neraka. Yang pertama Allah melaknat, innallaha la'anal kafirin.
Sesungguhnya orang-orang kafir dilaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Al-laknatu at-tardu min rahmatillah. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Jadi meskipun orang kafir di dunianya dulu berkuasa, kaya, terkenal dan sebagainya, apa gunanya itu semua kalau toh di hari yang abadi itu di akhirat dia dilaknat oleh Allah. Yang kedua adalah ya as-sa'ir. Allah Subhanahu wa taala menyediakan mereka neraka sa'ir, neraka yang sangat panas, naudzubillah min dzalik, tidak ada padanannya di dunia. Kenapa demikian ya ibadallah? Dari segi kualitas, dari segi lamanya, tidak bisa dibandingkan api neraka dengan api dunia. Karena satu hari saja di neraka akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya, seperti 1000 tahun ya ibadallah. Kemudian yang ketiga adalah adamul wali wa adam nasir. Orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang kafir yang selalu menolak Islam, saudaraku sekalian, di akhirat nanti tidak mendapatkan wali dan tidak mendapatkan nasir. Tidak punya pelindung dan tidak punya penolong. Sehingga ketika mereka disiksa di akhirat tidak satupun kekuatan yang melindungi dan menolongnya. Kemudian saudaraku sekalian, yang keempat adalah taklibu al-wujuh finnar. Muka mereka dibolak-balikan, dijungkir-balikan di dalam api neraka. Orang-orang kafir yang kadang-kadang kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, tetapi karena hidupnya menolak kebenaran Islam, maka muka yang seharusnya menjadi anggota tubuh manusia yang terhormat, sehingga dalam pendidikan kita tidak boleh mukul ya muka anak kita atau murid kita, karena muka ini anggota yang terhormat. Tapi muka orang-orang jahil, muka orang-orang yang suka menolak Islam ya ibadah dengan berbagai alasan, nanti dibolak-balikkan ya di dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Di hari itu muka mereka dibolak-balikan dalam api neraka. Saudara sekalian, kita tahu bahwa seluruh tubuh kita itu sakit kalau terkena sengatan api, apalagi api neraka. Tetapi kenapa yang disebut adalah wujuh, muka? Ini memberikan pemahaman kepada kita yang pertama ya ibadallah, betapa hinanya orang-orang yang suka menolak Islam itu. Karena muka itu adalah anggota tubuh yang sangat terhormat. Kalau yang terhormatnya disiksa, apalagi yang lainnya. Yang kedua juga di sini ada isyarah ilmiah. Ternyata dalam penelitian ilmu modern, ikhwatal iman hafizakumullah, walaupun seluruh kulit kita ini sakit kalau terkena ya sengatan ya api, tetapi kulit muka itu lebih dahsyat sakitnya. Karena kulit muka ini lebih sensitif, makanya disebut adalah kulit muka ya ibadah, atau disebut adalah muka. Saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah an-nadam wal hasarah. Orang-orang yang bodoh itu akibatnya adalah menyesal di hari di mana penyesalan tidak ada gunanya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'fain minal adab wa la'anhum la'nan kabira. Saudaraku, mereka menyesal kenapa kami dulu di dunianya tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa? Ya, kami taat justru kepada penggede-penggede kami, pembesar-pembesar kami. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dulunya taat kepada pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan jalan kami, ya Allah. Wahai Rabb, wahai Tuhan kami, ya, lipat gandakan adab, saya cintai karena Allah. Yang ketiga adalah tahdzirun min idza'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang benar-benar cinta kepada pemimpinnya. Oleh karena itu, di dalam bermasyarakat ya ibadallah, tidak boleh kita
menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tertentu meskipun mengaku beragama Islam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang jahil, yang bodoh. Sesuai dengan tema besar kajian ini adalah jahlul insan. Jadi dengan kata lain, di antara tanda-tanda manusia yang bodoh, meskipun orang mengatakan cerdas, meskipun orang mengatakan dia adalah pakar, ketika dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya ya ibadallah dalam ayat 69 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkan dari tuduhan-tuduhan mereka itu. Nah, saudara sekalian, dalam ayat ini yang perlu direnungi secara mendalam, walaupun seluruh Quran harus kita tadabburi, kita renungi, adalah ungkapan adaw Musa. Mereka menyakiti Musa. Seperti apa menyakitinya? Dalam bentuk apa? Allah tidak menyebutkan. Ini artinya apa, saudara sekalian? Kita kaum muslimin jangan sampai seperti Bani Israel, ya, yang tidak ada syukurnya kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan hidayah oleh Allah, diberikan contoh terbaik oleh nabinya, Musa. Tetapi mereka menyakiti Musa, ya ibadallah. Mungkin kalau kita buka kitab-kitab tafsir, disebutkan dalam riwayat kada wa kada. Tapi yang lebih penting adalah redaksi Al-Quran yang tidak menyebut bentuk, ya, al-idha, bentuk menyakiti seperti apa. Ketika tidak disebutkan dalam Al-Quran, ini menunjukkan mana umum. Sehingga seorang mukmin tidak boleh menyakiti Nabi SAW. Apakah dengan perbuatan atau ucapannya? Jangan sampai ada orang mengaku beriman, mengatakan Muhammad itu cocoknya untuk memimpin Arab saja. Muhammad itu SAW tidak cocok dijadikan ya teladan untuk zaman kekinian. Karena sudah 15 abad yang lalu. Di zaman dulu, sementara sekarang kita modern. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun orang seperti itu mengaku beragama Islam, itu adalah menyakiti Rasulullah SAW. Bukankah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin? Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Nabi itu diutus untuk orang Arab saja, untuk tahun-tahun tertentu saja. La lil alamin, untuk alam semesta sampai akhir zaman, ya ibadallah. Jangan sekali-kali kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadallah. Apakah dengan ucapan kita, perbuatan kita, ya ibadallah, sikap kita, hafidhukumullah, harus dijauhkan itu semuanya. Nah, soal pertanyaannya, bagaimana agar kita semua, wahai saudaraku, selamat dari kebodohan itu? Kebodohan yang sangat kotor, yaitu menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan, perbuatan, atau apapun namanya. Caranya adalah dengan al-qaulus sadid, ucapan yang sadid. Maka ayat selanjutnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi cara yang pertama adalah takwa. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan ungkapan yang sadid. Jadi orang yang bertakwa tidak mungkin berani menyakiti Rasulullah SAW. Orang yang bertakwa tidak mungkin berani menyakiti para kekasih Rasul SAW, itu para sahabat. Kalau ada orang mengaku beriman kok menyakiti sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Nabi, yang berjuang bersama Nabi, itu adalah sebatas pengakuan bohong dalam pengakuannya sebagai seorang mukmin. Karena orang beriman harusnya menghargai, menyintai, membela Nabi dan sahabatnya, ya ibadallah. Kemudian yang kedua adalah al-qaulus sadid. Ucapan yang disebut sadid, afwan pakai sin, hafidhakumullah, itu tidak semata-mata cuma benar. Selain benar, yaitu qaulan sadiqa atau sawaban, yang kedua adalah qaulan maqsud. Jadi selain benar, tepat. Karena ada yang benar tetapi tidak tepat. Contoh, seseorang ingin menasihati saudara-saudaranya, ceramah.
Sudah tengah malam jam 10, setengah 11, masih ceramah terus. Itu waktu untuk tidur. Walaupun yang kita sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, benar, tapi tidak sadid, karena tidak tepat. Orang yang sudah ya jam sekian itu sudah berarti waktunya tidur ya ibadallah. Kita harus tahu waktu. Makanya Rasulullah SAW tidak senang ya berceramah lama-lama ya ibadallah. Dikhawatirkan sa'amah, takut bosan. Jadi selain benar juga harus tepat. Selain tepat juga harus benar. Itulah qaulun sadida. Nah, orang yang tepat pembicaraannya, yang benar ungkapannya, tidak mungkin berani ya ibadallah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena, dan kemudian selanjutnya adalah al-amanah. Amanat dan korelasinya dengan ya dhaful insan, kelemahan manusia dan kebodohan manusia. Dalam penutup surat ini ya ibadallah, Allah berfirman tentang amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kenapa di dalam ayat ini ketika Allah berbicara tentang amanat, manusia divonis oleh Allah dengan zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Itu artinya apa? Ketika manusia tidak memegang amanah, tidak melaksanakan amanah, maka manusia tersebut ya ibadallah divonis oleh Allah, bukan kita, bukan orang lain. Allah yang memvonis adalah sangat zalim, jahulan dan